Pasal ke-33. Segala sesuatu yang dicintai orang selain Allah adalah merupakan Tuhannya. Kemudian Yesus berkata, "Sungguh bahwa segala sesuatu yang dicintai oleh seseorang dan karenanya dia meninggalkan segala sesuatu selain dia, maka dia itu adalah Tuhannya. Dan dengan demikian, maka berhalanya seseorang yang berbuat zina adalah perempuan pelacur itu. Dan berhalanya seorang yang serakah dan pemabuk adalah jasadnya sendiri. Dan patung seorang loba adalah perak dan emas. Dan kiaskanlah atas dasar itu semua pembuat dosa yang lain." Maka berkatalah orang yang mengundangnya ketika itu, "Ya guru, apakah sesungguhnya dosa yang terbesar?" Yesus menjawab, "Apakah kerusakan yang paling besar dalam sebuah rumah?" Maka diamlah semua orang. Kemudian Yesus menunjuk dengan jarinya pada satu tiang, kemudian dia berkata, "Apabila bergoncang tiang itu, maka robohlah rumah ini." Dan di saat itu sudah harus didirikan rumah yang baru. Akan tetapi apabila gugur salah satu bagian selain itu, maka dapatlah diperbaiki. Dari itu kukatakan kepadamu, bahwa penyembahan berhala adalah sebesar-besar dosa, karena dia dapat melenyapkan sama sekali iman seseorang. Maka ia akan melenyapkan dia dari Tuhan, sehingga dia tidak memiliki kecintaan rohani kepadanya. Akan tetapi segala dosa yang lain masih meninggalkan bagi manusia sesuatu harapan untuk mendapat rahmat. Dan dari sebab itulah aku katakan bahwa penyembahan berhala itu adalah sebesar-besar dosa. Maka tercenganglah seluruh yang hadir dari uraian Yesus, karena mereka mengetahui bahwa tidak mungkin dibantahnya sama sekali. Kemudian Yesus menyambung, "Ingatlah kamu sekalian akan apa yang telah difirmankan Allah dan apa yang telah ditulis oleh Musa dan Yusak dalam Taurat, agar kamu ketahui betapakah besarnya dosa itu." Allah berfirman kepada Israel, "Janganlah engkau membuat patung bagimu dari apa yang di langit dan apa yang di bawah langit. Dan janganlah membuatnya dari sesuatu yang di atas bumi atau dari apa yang di bawah bumi. Dan janganlah membuatnya dari sesuatu yang di atas bumi atau dari apa yang di bawah bumi. Sesungguhnya aku, Tuhanmu, adalah kuat dan gairah, akan membalas atas perbuatan dosa ini dari bapak-bapak dan anak-anak mereka sampai turunan yang keempat. Maka ingatlah kamu sekalian dikala nenek moyang kita membuat anak lembu dan kemudian disembahnya. Yusak beserta cucu Levi telah mengangkat pedang dengan perintah Allah dan telah membunuh 120.000 orang dari mereka yang tidak memohon rahmat daripada Allah. Alangkah dahsyatnya balasan Allah atas penyembah-penyembah berhala. Pasal ke-34. Membakar sebuah negeri lebih baik daripada membiarkan satu kebiasaan jelek di dalamnya. Tangisan manusia pertama. Dan ada seseorang di depan pintu yang tangan kanannya lumpuh, sehingga ia tidak dapat mempergunakannya. Maka menghadaplah Yesus dengan hatinya kepada Allah dan berdoa. Kemudian ia berkata, "Agar kamu ketahui bahwa uraian-uraianku itu benar kukatakan, dengan nama Allah kencangkanlah tanganmu yang sakit itu." Lalu dikencangkanlah tangannya dengan sembuh, seakan-akan tidak terkena sakit. Ketika itu, mulailah mereka makan dengan perasaan takut kepada Allah. Dan setelah mereka makan sedikit, berkatalah Yesus pula, "Sesungguhnya aku katakan kepadamu, bahwa membakar sebuah negeri lebih baik daripada membiarkan suatu kebiasaan jelek di dalamnya. Karena dengan sebab semacam itu, Allah memurkai para pembesar dan raja-raja di bumi ini yang telah dikaruniai Allah pedang untuk membasmi segala dosa." Kemudian Yesus berkata, "Apabila engkau diundang, maka ingatlah, jangan menempatkan dirimu di tempat yang lebih tinggi. Sehingga apabila datang seorang teman tuan rumah yang lebih besar daripadamu, tuan rumah itu tidak mengatakan kepadamu, 'Bangunlah dan duduklah di bawah,' hal mana akan menyebabkan malu bagimu.
tetapi pergi dan duduklah di tempat yang paling rendah, agar yang mengundangmu itu datang dan mengatakan, bangunlah hai kawan, dan duduklah di sini di tempat yang lebih tinggi, agar itu menjadi suatu kemegahan yang besar bagimu. Karena barang siapa yang memuliakan dirinya, maka pasti dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya, maka dia pasti akan ditinggikan. Sebenarnya aku katakan kepadamu, bahwa setan itu tidak terhina melainkan karena dosa kesombongan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di waktu mengecamnya. Bagaimana engkau telah jatuh dari langit, wahai bintang pagi? Wahai yang telah menjadi keindahan para malaikat dan telah menyingsing laksana fajar? Sungguh, karena kesombonganmu itulah kamu telah jatuh ke bumi. Sebenarnya aku katakan kepadamu, apabila seorang telah mengetahui keaniayaannya di bumi ini, niscaya dia akan selalu menangis dan akan menganggap dirinya lebih rendah dari segala sesuatu. Tidak ada sebab selain ini untuk tangisan manusia pertama bersama istrinya sepanjang 100 tahun tanpa putus-putus sambil memohon rahmat dari Allah. Karena keduanya itu telah mengetahui dengan keyakinan di mana mereka telah jatuh karena kesombongan. Lalu ketika Yesus berkata demikian itu, bersyukurlah dia. Dan tersebarlah sejak hari itu di Yerusalem persoalan-persoalan besar yang telah diuraikan oleh Yesus serta mukjizat yang telah ia perbuat. Maka bersyukurlah khalayak ramai kepada Allah memberkahkan rahmat-Nya yang kudus itu. Adapun ahli Taurat beserta para imam, mereka telah mengerti bahwa ia, Yesus, mengecam adat istiadat orang-orang tua mereka. Berkorbarlah suatu kebencian yang lebih besar di hati mereka. Dan berkeraslah hati mereka seperti Fir'aun. Dari itu mereka mencari kesempatan untuk membunuh dia, akan tetapi mereka tiada menemukannya.